Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merencanakan tikungan untuk jenis yang ketiga ya, atau terakhir. Kemarin kita sudah bahas bagaimana menghitung tikungan full circle, kemudian spiral, circle, spiral, dan hari ini yang tipenya spiral-spiral. Sebelum masuk ke perhitungan, ini dua yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Kalau kalian perhatikan, yang di full circle ini, gitu ya, ini hanya ada komponen LC ini. Artinya memang tikungannya hanya berbentuk lingkaran, dibentuk dari tali busur lingkaran gitu. Kemudian yang di sini di circle spiral itu ada 3. Jadi kalau ini panjang tikungannya dari TC ke CT itu L-nya sama dengan LC, gitu ya. Panjang tikungannya sama dengan LC. Nah, yang di sini panjang tikungannya juga dari TS ke ST, gitu ya. Ini terdiri dari 3 komponen, gitu ya, yaitu LS, gitu ya. LS dari TS ke SC ini LS, kemudian dari SC ke CS ini LC, gitu ya. Dari CS ke ST ini adalah LS. Jadi kalau gitu panjang total tikungannya atau L itu sama dengan LS plus LC plus LS. Itu untuk yang spiral, circle, spiral. Nah, kemudian yang spiral-spiral yang ini. Nah, ini kalau kita lihat dari TS ke ST, ini nggak ada LC atau LC-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi panjang total tikungannya dari TS ke SC itu LS, dari CS ke ST juga LS. Artinya 2 LS gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih sama data yang saya gunakan. Jadi kita akan menghitung tikungan tapi dengan tipe yang kita pilih itu spiral-spiral. Atau nanti sebenarnya ada syarat, nanti kita lihat. Syaratnya apa kalau spiral. Nah, ini sama seperti yang kemarin, ini sama. Nah, ini ada sudut tikungannya. Jadi sekali lagi ya, sudut tikungan itu ada di sini, bukan di sini, tapi di sini. Ini akan sama dengan ini. Dan seterusnya. Nah, di sini, di soal yang akan kita jawab bersama ini, soalnya sama seperti soal di spiral, circle, spiral, yaitu merencanakan tikungan di PI2, di sini. Ya. Di PI2, pada terasa di gambar, fungsinya masih jalan arteri, tapi medannya kita misalkan beda. Yang kemarin datar gitu ya, kita misalkan sekarang pegunungan. Tapi lagi-lagi kalau di perancangan sebenarnya, medan ini ditentukan dari data topografi atau kerapatan konturnya. Kemudian maksimumnya masih sama 10%, lebar jalannya sama, kemiringan normal sama 2%, dan dari gambar ya, sudut tikungannya adalah 42,85 derajat. Nah, yang ini. Caranya di awal sama ya, ketiga tipe tikungan ini, yaitu kita menentukan kecepatan rencana. Nah, dari soal atau data lapangan kebetulan tadi klasifikasinya pegunungan, tentunya di sini. Ya. Pegunungan, kenapa di sini? Karena jalannya arteri. Tapi kalau jalannya kolektor misalnya ya di sini. Ini kebetulan jalannya arteri, sehingga kecepatan rencana boleh kita pilih dari 40 sampai 70 km per jam. Tapi lagi-lagi tadi ya, kalau kita ambil besaran yang minimum 40 misalnya, atau dekat ke 40, ini artinya memang terjal sekali gitu. Artinya pegunungannya terjal. Kemudian kalau yang 70, ini pegunungannya cenderung ke arah bukit gitu, dan handicapnya tidak terlalu banyak, tebing, jurang, dan seterusnya. Nah, di sini sekarang kita ambil misalnya, saya ambil kecepatannya 50 km per jam. Ya, 50 km per jam.
Jadi gunanya untuk apa? Nanti kita akan menghitung jari-jari minimum yang dibutuhkan atau syaratnya berapa jari-jari minimum. Nah, dari data ini, FR ini ada Emax-nya sudah ditentukan di soal, ada 10% tadi. Nah, yang belum ada ini koefisien gesekan. Ya, koefisien gesekan ini kita bisa bayangkan sebenarnya seperti ini. Semakin kecepatan kendaraan itu tinggi, koefisien gesekan itu kan akan berkurang. Tapi saat lambat dia koefisien gesekannya tinggi, kira seperti itu. Jadi sebenarnya ada hubungannya dengan kecepatan rencana. Kemudian kita lihat di tabel. Nah, ini tabelnya masih sama tabel yang kita gunakan. Kecepatan rencananya 50 km per jam dan Emax-nya 10%. Oh, berarti ini kecepatan rencananya 50 km per jam, Emax-nya 0,18, 0,1 atau 10% gitu ya. Kita ambil angka 0,16 koefisien gesekan maksimumnya. Ya. Untuk kemiringan yang sama, ya diambil sama juga ya di tabel ini. Kebetulan. Nah, kita sudah dapat ini sekarang. Nah, kita bisa menghitung jari-jari minimum untuk tikungan. Tinggal masukkan angkanya. Nah, dapatlah sekian hasil persamaan atau perhitungan. Dan kita juga punya tabel, gitu ya, tabel rujukan yang mensyaratkan juga jari-jari minimum. Nah, kecepatan rencana kita berada di sini, 50 km per jam. Sehingga jari-jari minimum berdasarkan tabel itu 80 meter. Sedangkan hasil perhitungan kita 75,71 ya, meter. Sehingga ya kita pilih yang paling besar. Jari-jari minimumnya 80 meter. Jadi nanti saat merencanakan jari-jari tikungan, minimal segini atau di atasnya. Kalau di bawahnya tidak boleh. Nah, ini sama ya tabelnya, masih tabel Bina Marga untuk kemiringan maksimum 10%. Kemudian kecepatannya di angka 50 km per jam. Kemudian kita rencanakan boleh ya, boleh. Artinya mulai dari sini ke bawah ini boleh gitu. Nah, kita coba karena kita ingin mempraktekkan yang spiral gitu ya. Kita ya harus ini ambil jari-jari yang mendekati jari-jari minimum, jari-jari rencananya, jari-jari rencana tikungan mendekati jari-jari minimum. Nah, jari-jari minimumnya tadi kan 80 ya. 80 meter kita ambil di angka ini misalnya. Jadi menggunakan tabel Bina Marga untuk kemiringan yang 10%. Ya. Kemudian kecepatan rencana kita di angka ini 50 km per jam. Nah, karena kita ingin merencanakan di hari ini kita akan mencoba menggunakan pendekatan tikungan spiral-spiral gitu ya. Ya kita pilih jari-jari yang mendekati jari-jari minimum. Atau kalau di kemiringan super nanti itu juga ke arah kemiringan yang mendekati maksimum. Ya, nah, kita misalnya pilih di sini kemiringan rencana super elevasinya maksimumnya nanti 9,7%, sehingga di sini LS-nya minimal harus 50 meter. Kemudian jari-jari tikungan yang kita rencanakan itu 90 meter. Ya. Nah, karena kita memilih super elevasi atau kemiringan super elevasinya itu lebih dari 3%, ini kemungkinan kalau tidak spiral sirkus spiral, dia akan spiral-spiral. Kalau spiral-spiral dan spiral-spiral tadi bedanya ada di LC ya. LC-nya kalau ini ada nilainya, kalau yang sini 0. Nanti kita lihat, kemarin di flowchart juga sudah dijelaskan, LC itu minimal 20 meter. Jadi kalau kurang dari 20 meter, itu disarankan menggunakan spiral-spiral. Nah, setelah dapat LS tadi ya, ada LS, ada R rencana, dan E rencana, kita juga di sini ada persamaan menghitung panjang peralihan atau lengkung peralihan dengan 3 persamaan ini. Nah, kita masukkan saja
persamaannya. Ini, untuk persamaan 1 dapat sekian. 41,66, persamaan 2 dapat 43 sekian, persamaan ketiga dapat 31 sekian. Kemudian dari tabel kita dapat yang ini, 50 meter. Sehingga diambil yang mana? Ya diambil yang paling besar, atau paling tinggi, atau paling panjang, yaitu yang LS berdasarkan tabel ternyata yang paling panjang, yaitu 50 meter. Oke, berarti kita ambil yang 50 meter untuk digunakan di perhitungan selanjutnya. Setelah itu kita menghitung ini sudut spiralnya, gitu ya, sudut spiral, gitu ya, sudut spiral. Atau kalau digambar itu yang ini. Nah ini PKS. Nah kalau di spiral-spiral ini kita kan langsung sebenarnya ya sudut tikungan ini kan sudut tikungan dengan total kedua sudut ini sama. Pak kok nggak langsung setengah sudut tikungan saja? Ya karena kita belum tahu itu cocoknya spiral, circle spiral atau spiral-spiral. Makanya kita asumsikan masih bisa dua-duanya sehingga ini juga kita hitung. Jadi sebenarnya kita itu menghitung ini sebenarnya masih yang spiral, circle, spiral. Nanti cocoknya ke spiral, circle, spiral atau spiral, spiral. Nah, tadi batasannya ada di lengkung lingkarannya atau LC-nya. Ya, kita lanjut. Nah, ini sampai di sini. Ternyata sudut spiral gitu ya untuk LS 50 dan jari-jari rencana tikungan itu 90 dapat sudut bagian spiralnya itu 15,901 derajat ya. Sehingga lengkung circle-nya sudut circle-nya gitu ya. Sudut circle-nya tentunya adalah sudut tikungan dikurang 2 kali sudut spiralnya gitu ya. Ya karena kan tadi masih ingat ya gambarnya ya. Bagian kiri ada theta S, tengahnya ada theta C gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ada theta S juga. Sehingga ya persamaan jadi seperti ini. Nah, dapatlah sudut dari circle-nya itu 11, sekian. Nah, data inilah yang untuk menghitung LC ya. Jadi LC ya sudut yang terbentuk dibagi sudut lingkaran penuh gitu ya, dikali keliling lingkaran 2πr. Nah, dapatlah 17,34. Nah, karena 17 itu kurang dari 20 meter, maka ini masuk ke spiral-spiral. Kalau dipaksa didesain dengan spiral, circle, spiral, ini tidak memenuhi kriteria gitu ya, tidak memenuhi yang disyaratkan oleh Bina Marga. Sehingga ya sudah kita gunakan tipe yang spiral-spiral. Nah, karena kita sudah memilih spiral-spiral, maka ya ditetapkan saja LC-nya sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk LC sama dengan 0, maka theta S ini dihitung ulang. Gitu ya. Dihitung ulang, caranya adalah ya setengah theta tentunya ya. Ini dihitung ulang, sehingga kita sudah pasti pakai ini, diagram ini. Sehingga ya theta S dihitung ulang, yang besarnya adalah setengah dari sudut tikungan. Nah, ini. Sehingga sudut spiralnya sekarang adalah setengah dari sudut tikungan. Setengah kali 42,85 dapat sekian, 21,425. Nah, dari theta S ini kita juga menghitung ulang LS. LS tadi kan dapat 50 ya, sebelumnya. Nah, ini kita hitung ulang LS-nya. Ternyata begitu dihitung ulang dengan persamaan ini sudut spiral dikali pi dikali jari-jari tikungan gitu ya atau RC dibagi 90 hasilnya sekian 67,3357. Nah, ini ternyata lebih dari LS yang ditetapkan di awal yaitu 50 meter. Sehingga kita pilih untuk perhitungan selanjutnya kita gunakan angka LS baru yaitu 67,34 ya.
Jadi beda perhitungan antara spiral, circle, spiral dengan spiral, spiral itu di sini tadi ya. Di sini setelah kita tetapkan LC0 ada perhitungan tambahan yaitu menghitung theta S ulang dan LS ulang. Nah, setelah kita tetapkan LS barunya dan sudut spiral baru, sudut spiral baru kita tetapkan ulang, LS baru kita tetapkan ulang, sama caranya, sama dengan spiral, spiral. Kita mencari ini P aksen dan K aksen. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini theta S atau sudut spiralnya. Nah, sudut spiralnya berapa? 21,425. Berarti dari 0,5 sampai 10 ini tabelnya nggak bisa dipakai. Kemudian dari 10,5 ke 20 tidak bisa dipakai juga. Nah, berarti yang bagian sini yang dipakai. Nilai 21,425 itu kan berada di antara 21 sampai dengan 21,5. Ini sama seperti kemarin interpolasi ya. Interpolasi P berdasarkan dua angka ini dapatlah ini 0,0322458 ya untuk nilai theta S 21,425. Kemudian K aksen dapat sekian. Nah, setelah dapat P aksen dan K aksen sama caranya seperti SCS ya. Nah, kita menghitung P yang sebenarnya. Yang persamanya sama persis P aksen dikali LS. P aksen dikali LS. Dapat 2,9021. Kemudian K-nya dapat ini K aksen kali LS sama juga 44,830 meter. Sehingga digunakan sini ada pembulatan ya. P-nya diambil angka 2,9 meter dan K diambil angka 44,78 meter. Nah, setelah ini kita menghitung parameter yang selanjutnya yaitu ES dan TS. Yang persamanya sama dengan yang kemarin yang spiral, circle, spiral. Ya, jadi ES itu jari-jari rencana ditambah P ini pergeseran lengkung itu ya, dikali second dari setengah sudut lingkarannya. Second itu sama dengan 1 per cos. Kemudian minus RC. Nah, dapatlah nilai ES itu 9,7963. Nah, ES itu apa? ES itu adalah jarak dari apa? Jarak dari PI ke gitu ya. Ke bagian lengkungnya. Ya, tentunya ini spiral. Kemudian TS ini persamanya ini dapat 81,2339. Nah, TS ini apa? TS ini adalah dari awal peralihannya gitu ya, atau titik TS gitu ke PI. Nah, setelah ini kita sudah siap menggambar gitu ya. Siap menggambar dengan data-data ini. Ya. Dengan data semua yang sudah kita hitung tadi. Nah, di sini kita gunakan data ini. TTS tentu ada di layout tadi ya, yang di CAD. Kemudian ini tentu di sini setengahnya, setengah dari ini. Kemudian jari-jari tikungan itu yang dari 0 ke ST atau dari 0 ke TS. Kemudian ini nanti akan munculnya di gambar ini tidak ada, ini munculnya nanti di diagram super elevasi yang di bawah ini gambarnya gitu ya. Kemudian LS gitu ya. LS yang 67,34 LS baru itu dari TS ke sini. Nah, sampai tengah situ. Dan akan sama dengan dari CS ke ST. Ini yang LS ya. Jadi kalau dari TS ke sini, SC ini adalah LS, tapi kalau dari TS ke PI ini adalah TS. Kemudian L ini, L ini ya tentunya adalah 2 kali dari LS. Jadi dari TS ke ST. Kemudian P, 2 kan ini pergeseran ini ya, pergeseran. Kemudian K, K itu dari TS ke titik pergeseran yang dia ditarik sejajar dengan TS. Kemudian ES ini jelas ya dari PI ke bagian lengkung,
kemudian TS tadi sudah jelaskan, dari TS ke PI. Nah, dari sini kita sudah bisa menggambar. Ya. Nah, nanti Bapak buatkan saja videonya untuk 3 jenis tikungan dengan data-data yang ada, bagaimana menggambarnya di AutoCAD. Nggak beda jauh ya Pak ya, sama yang sebelumnya Pak ya? Ya, tidak beda jauh. Karena dia sama-sama ada komponen spiralnya. Jadi sebenarnya mudahnya adalah ini. Jadi tabel-tabelnya sama gitu ya. Kan dari kuliah kita yang membahas 3 jenis tikungan ini, sekarang kita jadi tahu nih. Jadi tahu di full circle itu hanya ada komponen circle. Jadi circle itu lingkaran sederhana gitu ya. Jadi di full circle ini ada hanya circle. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan, misalnya disuruh mengerjakan, rencanakan ini dengan full circle. Di situ ada komponen spiral, itu udah pasti salah, langsung salah itu. Jadi ya di sini full circle hanya ada komponen circle. Ciri-cirinya apa? Dari TC ke CT itu ya hanya ada satu jenis lengkung. Ya, ada jenis lengkung dan lengkungnya adalah lingkaran, bukan spiral. Di sini makanya ada LC, length of circle. Kalau kalian perhatikan ini dengan yang spiral-spiral, mirip kan ya. Jadi kalau ini notasinya adalah TC, di sini nilai notasinya TS. Ini sudah baku ya, jadi jangan kalian buat notasi sendiri. Jadi TC itu maksudnya adalah awal dari lengkung peralihan masuk ke bagian circle gitu. Jadi ini kan TC gitu ya. Awal dari peralihan masuk ke daerah circle. Kemudian CT ini apa berarti? Akhir dari circle gitu ya. Akhir dari circle itu masuk ke daerah yang normal lagi atau lurus lagi gitu. Kalau di sini TS ini adalah awal peralihan masuk bagian spiral TS. Di sini akhirnya gitu. Makanya di sini juga TS. Kenapa? Karena di sini kan spiral, circle, spiral. Sehingga di sini paling kompleks ya, paling banyak notasi di diagramnya. TS itu adalah awal peralihan masuk ke daerah spiral. Kemudian SC ini adalah akhir spiral masuk ke daerah circle sampai di sini. Di sini adalah akhir circle masuk ke bagian spiral lagi. Sampai ST ini akhir spiral masuk ke daerah yang normal lagi atau lurus. Jadi gitu. Nah, untuk dua ini pengerjaannya sama ya. Kalau di sini bedanya apa dengan ini? Oh, di sini tidak ada komponen pergeseran ini P dan K gitu ya. Nah, di sini ada, di sini ada. Di spiral, spiral dan spiral itu ada. Oh, artinya apa? P dan K itu dibutuhkan saat ada komponen spiralnya. Berarti berlaku untuk spiral, circle, spiral dan spiral, spiral. Makanya di aturan kalau kalian masih ingat di kuliah sebelumnya, itu saat P itu kurang dari 25 cm atau 0,25 meter, itu berarti ya sudah kita langsung ke full circle. Nah, kemudian kalau lihat di tabel yang ini, tabel yang ini dari perhitungan kita jadi tahu nih, semakin dia ke atas, dia cenderung ke arah circle. Kalau kita pilih tabel ini ke atas, ke tengah ini ke arah spiral, circle, spiral, ke bawah ini ke arah spiral, spiral.